Nah, untuk pertanyaan selanjutnya datangnya dari Mas Dandun Prayitna ya. Jadi pertanyaannya begini, Mas, mau tanya, kalau orang Jawa bilang katarunggan, katuranggan, iya apa? Kayak selap tembus, warna paru, dan kuku kaki, selap sabet, dan lain-lain itu pengaruh nggak sih sama kinerja sama mental burung? Soalnya saya sering menjumpai seperti itu. Terus merpati yang sayapnya semper itu gimana kerjanya? Ada juga lar sayap sejajar atau lebih panjang daripada ekor. Itu gimana kerjanya? Baik. Ini saya jawab dulu yang mengenai katuranggan warna ya. Ya. Warna ada yang bilang selap tembus atau apa ya. Sabut. Kita berpikir secara logika aja lah. Masing-masing itu punya kans untuk juara. Ya, itu tergantung kemampuan dan kemauan. Seperti yang pernah saya bahas di sesi sebelumnya itu ya. Kalau kita berbicara ragaan itu adalah berbicara kemampuan. Sedangkan untuk kemauan itu lebih ke faktor genetik. Ya, mental segala macam itu lebih ke faktor genetik. Jadi untuk saya rasa untuk masalah warna berhubungan dan dengan kemampuan itu untuk logika kok saya nggak bisa menghubungkan ya, karena memang segala sesuatu saya berpikir secara logika. Berarti emang nggak ada pengaruhnya bulu seperti ini, bulu seperti ini? Kalau menurut saya yang dengan pemikiran logika saya anggap tidak ada pengaruhnya. Semua warna bisa juara. Yang dibilang warna selap sebelah Ya, burungnya jelek ya. Kita bisa ambil contoh salah satu burung legendaris ya, karisma itu selapnya selap kanan satu, sabet itu namanya ya. Itu juga juara ya. Terus selap kanan selap sebelah aja yang satunya polos. Ada yang juara berturut-turut juga itu legendaris itu namanya Cleopatra. Banyak lah bisa dibuktikan, termasuk ini orang ngomong punggung mayat apa? ya, termasuk orang ngomong jenggot ya. Wah, pakai jenggot itu susah. Saya punya yukiu saya yang dulu itu Tritis Cantik jenggot juga juara. Jenggot itu maksudnya yang panjang? Nah, saya juga ada jenggot juga juara. Ya, jadi sudah terbukti dalam dunia nyata nggak ada pengaruhnya. Ya, termasuk yang gendong itu Ya, kebanyakan burung saya pada gendong yang juara-juara. Jadi itulah kita masuk di logika saya. ya. Karena memang itu semua emang dari kemampuan bersih merpati itu sendiri ya, bukan dari warna itu ya. Iya. Ya, baik begitu Mas Dandun. Jawabannya untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk merpati yang sayapnya turun, kita akan mencoba menjawabnya. Nah, jadi gitu gimana? Kalau merpati yang turun ya, berarti kenapa dia sampai turun? Itu ya. Ini kaitannya kalau yang merpati yang sayapnya turun kayak tadi ya, cuma burungnya tadi kabur. Ini lengannya yang di bagian sini ya, ini. Iya. Ya, ini lebih panjang. Oh, lengan situnya panjang. Iya, lebih panjang. Ketiaknya panjang ya? Iya ya, boleh dibilang ketiak ya. Jadi akan lebih otomatis dudukannya melorot ya. Gitu. Apa emang nggak kepanjangan? Nggak masalah, malah ini ya memang yang lebih panjang juga. Lengannya? Enggak, ini nih lengan. Oh, lengannya. Ya, ini kalau di ini chicken wing ya. Wing. Itu ya, terus di sini ya di lengannya. Biasanya kalau dipegang itu bisa sangat nutup di sini. Nah, oh, nutup ya? iya, hampir ngelengkung ngikutin dada ya. Itu burungnya gitu punya keistimewaan losnya pada umumnya lebih panjang. Ngelos panjang atasnya? Ya, stutnya, iya itu untuk stut losnya atasnya itu lebih panjang daripada yang lainnya. Tapi tetap kembali lagi ke faktor lainnya ya. Dari pinggang juga itu, dari pinggang itu juga mendukung
los atas. Oh, dari atas. Ya kalau pinggang yang gede-gede itu nggak bisa punya los atas. Yang lar sejajar atau lar yang lebih panjang dari ekor itu gimana? Lar lebih panjang dari ekor, nanti kita lihat pegang contohnya dulu ya. Ini termasuk lar yang hampir sama dengan ekor ya, panjangnya ekor. Tapi kita lihat dulu untuk merpati yang lar ekornya lebih panjang atau lebih pendek dari ekor itu, kita lihat keserasiannya. Kita lihat dulu memang ekornya yang kepanjangan atau ekornya yang kependekan. Itu macam-macam, ada merpati yang ekornya panjang, ada yang merpati yang ekornya pendek. Dan biasanya yang merpati yang larnya panjang sampai hingga melebihi ekor itu biasanya terbangnya akan sedikit zigzag royal, tapi speednya bagus ya, untuk speed turunnya segala. Cuma untuk terbang agak royal lah. Jarang kalau merpati yang dengan lar panjang begitu itu mau benar-benar stabil. Banyakkan pola ya. Ya, untuk kondisi lar yang normal ya, kecuali kalau lar-lar bulat itu memang tetap stabil. Stabil. Iya. Memang lar bulat menandakan stabil ya. Ya. Pada umumnya seperti itu. Untuk merpati yang lar pendek itu yang saya pernah bahas juga, yang istilahnya dibilang lar copet ya, itu burung akan terbang stabil dan tipe terbangnya itu seperti ini. Kalau yang panjang tipe terbangnya langkahnya lebih panjang, itu aja. Baik, begitu Mas Dandun Praitna. Untuk pertanyaannya sudah kami jawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Mas Rifki Dwi. Pertanyaan begini pemirsa. Bagaimana ciri merpati betina yang mencetak anak-anak yang istimewa beritem tubuh? Makasih kok. Itu gimana Bang? Jadi gini, ada kemarin kebetulan salah satu teman saya dari Jogja itu bertanya lewat WA, "Oh Yun, bagaimana sih merpati betina yang bagus?" Saya jawab gampang. Gimana itu? Untuk merpati jantan yang bagus ya disesuaikan. Kenapa dibilang bagus? Karena sesuai dalam permainan. Kita bergelut dalam merpati kolong, jadi sesuai, burungnya terbang stabil di atas kolong dan turun masuk kolong terus kencang. Nah, dikatakan bagus karena mampu melewati rintangan kolong tersebut dan kinerjanya enak, kencang, stabil, masuk kolong, lalu juara. Sedangkan untuk betina itu, kalau ada pertanyaan gimana sih merpati yang betina yang bagus, kita main merpati kolong. Betina tidak untuk dimainkan. Ya. Jadi tidak seperti merpati pos atau merpati kentong di Surabaya, itu betina memang dimainkan. Ya, jadi bagus untuk permainan, ya tinggal disesuaikan katuranggan yang tadi saya bilang, kemampuan dan kemauan dari genetiknya. Tapi kebanyakan orang bertanya, merpati yang bagus ini yang betina itu yang seperti apa? Tujuannya untuk diternak. Sedangkan untuk dikatakan bagus itu kemampuan betina tersebut mengeluarkan anakan-anakan yang bagus. Nah, dari istilah tersebut itu pasti ada sumbangan dari gen pecandan. Ya. Jadi gimana bisa dikatakan bagus, mengeluarkan anak bagus-bagus, tapi ada unsur dari jantan itu. Jadi intinya, kuncinya sejauh mana kita bisa menyatukan atau pairing, pemasangan ya, yaitu kecocokan antara betina dan jantan ini. Jadi bukan betina kenceng itu pasti nanti akan ngeluarin bagus untuk kolong, itu nggak mesti. Memang kenceng tapi belum tentu stabil. Kalau permainan kita ini bukan cuma sekedar merpati kenceng kok, ya kan. Bagaimana paduan antara merpati stabil dengan merpati kenceng, bisa mengeluarkan stabil kencang seperti itu. Jadi itu
dalam hal pairing. Permainan gen ya. Ya, dalam hal pairing, bukan individunya si betina itu sendiri. Kalau pertanyaan cuma bagaimana betina yang bagus, silakan ikutin session saya mengenai rabahan-rabahan di sebelumnya. Ya. Jadi memang nggak bisa mengejar, oh ciri ini bagus, ciri itu bagus. Nggak bisa. Ya. Nah, untuk kita masalah peternak ya, itu untuk peternak itu emang usianya itu paling ideal itu berapa sih? Kalau usia kita ambil aja usia produktifnya ya. Untuk produktif itu untuk betina itu akan lebih cepat matang. Sekali rampas atau dua rampas? Satu kali rampasan aja udah bisa diambil anak. Yang penting ya, yang penting kita lihat kualitas telurnya. Kita bisa lihat kok betina itu siap diambil anak atau enggak. Itu dari kualitas telurnya sendiri. Telurnya gimana? Ya. Kualitas telurnya bagus, dalam arti cangkangnya tebal, satu warna, ya. Terus bentuknya juga bukan yang kecil abnormal atau bukan yang terlalu besar abnormal, itu bukan. Yang umum-umum aja. Nah, untuk pejantannya sih kok? Untuk pejantan itu biasanya umur berapa sih? Paling bagus tuh biasa. Sebetulnya sama. Untuk usia pik rampas itu sudah bisa diambil. Cuma untuk kualitas variatif ya. Cuma kalau untuk amannya ya ambil aja di 2 rampasan usia 1,5 tahun itu. 1,5 yang tahun itu produktif gitu. Hingga sampai dengan 7 tahun normalnya. Kalau udah di atas 7 tahun itu kadang suka agak susah, kadang telur itu kadang mau netes mau enggak, itu memang kekuatan sperma dari pejantan itu beda-beda. Nah, untuk induk merpati yang terlalu tua itu gimana? Kalau yang terlalu tua ya misalkan itu ibunya tua gitu ke anaknya, berarti nanti pengaruhnya ke stamina atau gimana? Enggak, kalau sejauh pengalaman saya ya, untuk indukan yang sama-sama tua, dalam arti betina tua, jantan tua, selain jantan sendiri itu akan menurun kualitas spermanya. Ya, mutu spermanya itu akan berkurang. Nah, kalau betina itu lebih gampang. Jadi ketika mengalami penurunan mutu produktivitas itu bisa dilihat dari telurnya. Telurnya akan muda, warnanya juga tidak enak, cangkangnya juga tipis. Itu bisa dikatakan udah nggak layak kita produksi ya, walaupun dia masih telur. Tapi ketika dia keluar telur yang dengan kualitas bagus, ya silakan. Tapi memang nggak ngaruh ya? Ya, kecuali untuk jantan kita memang tidak bisa melihat dengan mata telanjang itu sperma seperti apa. Tapi pada umumnya untuk usia yang sudah tua, jantan pasti akan mengalami penurunan kualitas sperma. Ya, jadi begitu Mas Rifki Dwi, untuk pertanyaan sudah kami jawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya guys.